Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, jemaah rahimakumullah, bersama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqwa rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله. Rasa syukur yang tak terhingga mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman ila yaumil qiyamah. Saat ini kondisi di tempat kita ini bahkan di seluruh dunia ya lagi mengalami yang namanya wabah penyakit. Di mana-mana orang kena batuk, kena flu segala macam. Kalau diperiksa Omikron itu jarang. Jadi supaya jangan kena Omikron ya jangan diperiksa. Kalau diperiksa Omikron jarang habis sampai Omikron seberataan. Di mana-mana orang batuk kan kalau orangnya kalau di rumah banyak orang batukan, di sekolah banyak yang kena batukan. Ke masjid banyak kawan-kawan yang kena batukan. Sudah ini di wadah kita, jadi itu seperti ketakutan yang luar biasa kalau di tempat lain datang Omikron ini malah orang gembira karena dengan datangnya Omikron katanya berarti sudah bermutasi dia, Covid itu sudah melemah kekuatannya, jadi tidak bahaya lagi. Itu yang paling kita kena batuk, pilek segala macam, tapi tidak membahayakan. Jar Pak Jokowi kayak itu juga kalau tidak membahayakan jar Pak Jokowi. Tapi orang yang divaksin terus. Dan mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah diberi Allah kekuatan, diberi Allah kesehatan, dan salah satu cara kita untuk menjaga agar tetap sehat itu adalah sering-sering membaca Quran. Ya, jadi dalam kondisi seperti sekarang ini wabah penyakit di mana-mana, maka insya Allah yang selalu baca Quran dia akan sehat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Telah kami turunkan Quran itu sebagai syifa, obat dan rahmat bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Jadi kalau orang beriman itu membaca Quran, Quran akan jadi obat. Obat zahir batin. Quran ini bukan sekadar obat batin, tapi obat zahir dan batin. Ya kenapa? Karena kuncinya batin. Kalau batin kita sehat, itu insya Allah zahir kita ikut sehat. Batin kita sehat, jiwa kita sehat, maka itu fisik kita ikut sehat. Akan raga kita ikut sehat. Kalau di rumah sakit kan
mensano in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kan gitu, kalau itu sebetulnya salah tuh. Orang gila tuh tubuhnya sehat, jiwanya sakit. Kan? Leset kan? Yang benar itu di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Nah, kalau jiwa kita ini kuat, semangat, aktivitas hidup tuh jangan banyak stres. Kalau banyak stres, depresi, kena Omikron kita bawa gembira aja. Lagi kada berduit, bawa senang-senang aja, senyum-senyum aja. Kalau jiwa kita kuat, itu dampaknya raga kita ikut kuat ya. Di dalam jiwa yang kuat itu terdapat raga yang kuat. Sehatkan jiwa kita, raga kita akan ikut sehat. Nah, maka untuk obat menyehatkan tubuh kita, Quran mengatakan diturunkan Quran sebagai penyehatnya, sebagai syifa, sebagai pengobat, sebagai penyembuh. Maka insya Allah kita akan tetap dijaga oleh Allah selama kita terus touching. Jangan ada hari tanpa membaca Quran. Awali hari-hari itu usahakan sebelum mulai begawi Quran sudah dibaca lebih dahulu. Habis subuh itu jangan guring lagi. Kalau ambil Quran mengaji sambil menunggu pagi, segar mandi berangkat begawi. Lapang pikiran, jernih jiwa kita, badan kita pun akan ikut sehat juga. Insya Allah demikian. Jemaah rahimakumullah, kita masih akan mengkaji surah Al-Mu'minun. Kemarin kita sampai di ayat yang ke-14 tentang proses penciptaan manusia. Jadi ada 7 fase perkembangan janin dalam rahim itu, ada 7 fase. Milak. Mulai dari ma'i, mulai jadi nutfah, alaqah, nami, mudghah, izama, lahma, dan khalqan akhar. Ini Quran menjelaskan nih. Mulai dari air tadi menjadi nutfah dia, menjadi saripati mani, kemudian menjadi alaqah, menjadi segumpal darah, kemudian menjadi mudghah, menjadi daging dia, kemudian mudghah izama, kemudian daging tadi ada tulang rawannya, lahma, dibungkus lagi dengan kulit, akhirnya menjadilah khalqan akhar, manusia yang sempurna. 7 fase perkembangan manusia ini sesuai dengan ilmu kedokteran sekarang. Juga demikian, ada 7 fase embrio. Luar biasanya. Rasulullah menjelaskan ini 1400 tahun yang lalu. Luar biasanya. Bagaimana kebenaran firman Allah itu baru dapat dibuktikan sekarang. Tetapi tetap dunia kedokteran tidak bisa menemukan bagaimana caranya dari satu sperma itu kok bisa mengurai dia jadi rambut, jadi kulit, jadi mata, jadi kuku. Nah, sampai sekarang belum ketemu itu jawabannya. Tidak mampu, kecanggihan teknologi tidak mampu menemukan bagaimana caranya dari tetes air mani tadi itu kok bisa berubah. Ya kan? Berubah berbagai macam. Jadi rambut, jadi mata, jadi kulit, jadi tangan, jadi kaki, jadi gigi, jadi tulang. Gimana caranya tuh? Tidak mampu dunia kedokteran memecahkannya itu. Yang tahu hanya Allah. Itu membuktikan Allah aja yang tahu. Walaupun sekarang dengan teknologi, kalau bisa tahunya dalam perut kita tuh apa ya, kalau bahkan kemarin kata dokter tuh saking canggih sekarang nanti bisa hasilnya pakai warna. Jadi kayak foto teman berwarna. Kalau sekarang kan masih rabu-rabu gitu kan, masih sama-samar kan kelihatan. Nanti kita ada alat teknologi, lalu bayi itu bisa dilihat sudah seperti kayak foto warna, semakin jelas. Tetapi manusia tidak akan pernah mampu bagaimana memecahkan ciptaan Allah yang mengubah dari setetes air menjadi bentuk tubuh manusia yang sempurna. Khalqan akhar. Namanya khalqan akhar itu adalah ciptaan Allah yang sempurna sampai selesai. Setelah selesai proses penciptaan itu, lalu kita melanjutkan summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian setelah itu sungguh kamu pasti mati. Mati ujungnya. Diciptakan lahir ketika ke bumi, setelah itu mati. Lahir setelahnya mati. Jadi kita ini mengisi kehidupan. Mengisi kehidupan sebelum mati. Kerja kita di muka bumi itu aja. Kerja utama kita ini adalah mengisi kehidupan ini sebelum kita mati. Karena pasti mati itu yang pasti. Yang lain tidak ada yang pasti. Yang pasti adalah mati. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian setelah itu kamu pasti mati. Kalau begitu kata Allah, dari lahir sampai mati isilah kita dengan kehidupan. Apa yang kita isi menjelang mati ini nah? Macam-macam orang mengisinya. Ada orang mengisi dengan maksiat, dengan dosa.
dengan segala macam keburukan, macam-macam. Ada yang menipu, ada yang berzina, macam-macam. Apa di sini? Maka Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami ciptakan, kata Allah, khalaqal hayatal mauta, ada hidup, ada mati. Untuk apa? Ahsanu amala. Untuk Allah tahu siapa orang yang paling bagus, paling baik amalnya. Hidup kita ini menjelang mati itu beramal aja. Apa yang kita isi sebelum dipanggil oleh Allah. Kumpulkan bekal. Jangan sampai kita tidak punya bekal. Jangan sampai kekurangan bekal. Jangan sampai kekurangan bekal. Apalagi tidak punya bekal. Kita ini di perantauan sekarang. Kampung asli kita adalah negeri akhirat. Itu kampung asli kita. Kita lagi merantau di dunia ini. Orang kalau merantau itu pengen balik kampung. Dan untuk balik kampung itu kalau ada bekal, kawalah. Ada kawak balik kampung kalau punya bekal. Harus punya bekal yang cukup. Punya bekal tapi kurang, kawalah. Kada kawa juga. Kalau bekalnya kurang kada kawa. Iya. Iya. Ada balik lagi kali akhirat, kalau ke Arab masih ada balik. Ngamu sangunya kurang, nggak ada kawa. Nah, ini kita di perantauan, makanya kita diperintahkan untuk beramal kebaikan sebagai bekal kita untuk menghadap Allah. Tidak punya bekal, tidak sampai ke Allah. Apalagi kita kalau tidak punya bekal, kurang bekal pun tidak bisa sampai kepada Allah. Kekurangan bekal tidak sampai kita. Harus mengumpulkan bekal yang cukup. Oleh karena itu kata Allah, hidup ini ujian untuk Allah tahu siapa orang yang terbaik amalnya. Ini kita nunggu mati ini isi dengan amal kebaikan. Jangan lengah itu, jangan lengah sedikit pun. Masya Allah, tidak ada tanda-tandanya kematian datang. Hari ini ulun mendapatkan 2 kabar kematian. Dulu rasanya sering dengar ada kawan orang melahirkan, berita kita tuh ya. Mungkin memang begitu usia kita ya. Waktu kita masih muda-muda dulu, teman ini melahirkan, teman Ika melahirkan. Sekarang ini setemat beritanya, teman Ika mati, keluarga Ika mati. Begitu hari-hari dengar berita tuh. Jadi kalau kita renungkan, dulu waktu kita masih muda-muda, yang didengar berita tuh, kawan kita melahirkan sudah, ini sudah bisa anak gitu lah. Kita perhatikan kalau, sudah punya anak, kasiden sudah punya anak. Kisahnya tuh ada orang yang melahirkan, yang sering kita dengar. Masuk usia-usia sekarang ini sudah mulai berubah beritanya. Setumat hari ini berita kematian 2 udah dengar. Kemarin 3 orang meninggal. Wah, setiap hari ada terus berita kematian datang. Untuk kata Allah, kita bersiap-siap. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian setelah lahir itu kalian akan mati. Apa yang kau cari? Nah, mencari apa kita? Kumpul duit banyak-banyak, mati juga sekalinya. Rumah mewah, rumah gedung, mati juga sekalinya. Apa yang kau cari, kata Allah. Jangan sampai nanti kita menyesal dalam kehidupan ini karena selama hidup tidak mengisi dengan amal kebaikan. Hidup ini kata Allah ujian untuk Allah melihat siapa orang yang terbaik amal kebaikan. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Ayat 16. Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Dibangkitkan oleh Allah. Dan kita tidak tahu kita dibangkitkan seperti apa. Tidak tahu kita ini. Tetapi Allah dan Rasul memberikan gambaran. Nanti ketika manusia dibangkitkan itu keadaannya berbagai macam bentuknya. Bergantung amal. Jadi manusia semua dibangkitkan Allah dari kubur. Itu ketika datang kepada Allah berbagai macam bentuk manusia. Bergantung dengan amalnya. Barangkali ada orang kata Rasul nanti itu dilahir kepalanya ini warik ada, badannya manusia, kepalanya monyet. Siapa orang ini? Orang yang serakah kayak monyet waktu hidupnya. Nah, orang yang serakah kayak warik itu ngambil aja gawinnya. Itu warik kan serakah benar. Kalau barangkali nanti orang yang begitu mati kepala berubah jadi monyet. Nauzubillah. Ada lagi barangkali orang nanti ketika di hadapan Allah kepalanya jadi ular. Ini orang-orang yang munafik. Lidahnya bercabang 2 kayak ular. Nah, di sini pina baik sama kita, belakang pina menghantam. Musuh dalam selimut. Orang-orang yang munafik. Mungkin barangkali berubah. Ada lagi orang yang zalim.
Zalim, zulumat, gelap, bodoh. Itu menserodok aja kayak babi. Babi itu contoh makhluk yang zalim tuh. Serodok aja. Tabrak aja. Itu orang bodoh kan gitu. Kalau sudah bodoh zalim itu kan main tabrak aja, kada tahu halal haram, hantam terus. Nah, itu barangkali nanti palanya berubah jadi kepala babi. Ada lagi nanti kepalanya berubah jadi kepala tikus. Macam-macam. Sesuai dengan amal kebaikan. Nah, kita berharap bagaimana ketika dibangkitkan oleh Allah tetap sebagai manusia seperti yang sekarang ini. Karena siapa yang kembali kepada Allah sudah berubah bentuknya itu, dia tidak dikenal oleh Allah. Bahwa kepalanya sudah jadi warik, karena kenal lagi Allah. Nah, yang begini nih kata Allah nih, sudah. Siapa ini? Tidak kenal Allah. Sana, lemparkan dalam neraka. Tidak kenal Allah. Karena sudah tidak kembali dalam keadaan yang fitrah sebagai manusia. Kita terlahir fitrah, hidup dalam keadaan yang fitrah, kembali ke hadapan Allah, bangkit dari kubur juga tetap dalam keadaan fitrah kita sebagai manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Tidak berubah. Ibarat contoh, kalau kita punya mobil orang, kalau pas kita bonekakan, berubah sudah catnya, kita rubah. Gimana kira-kira tuan rumah yang punya mobil? Kita punya mobil orang nih, kordon hasanah, kita kan kalau kan pinjaman. Allah berikan kepada kita pinjaman yang baik. Ada orang pinjam kita mobil, kita cat mobilnya. Nerima nggak kira-kira yang punya mobil tadi? Kenapa dicat mobil ulun jar? Nah. Atau waktu kita bonekakan mobil tadi sudah lempak-lempak, sudah pecah kaca depannya, lempak sampingnya, nerima nggak yang punya mobil kira-kira? Tidak nerima lagi, karena kembali dalam keadaan yang tidak sempurna, tidak kembali kepada Allah dalam keadaan ahsani taqwim, ciptaan yang sempurna. Itu Allah tidak mau menerima, maka dibakar dulu, diketok dulu. Nah, kayak mobil tadi kalau diservis dulu, diketok, dirapikan lagi, baru bisa terima. Bakar dulu neraka, naudzubillah. Nah, oleh karena itu kata Allah, nanti kita dibangkitkan di hadapan Allah di yaumul kiamat dalam keadaan yang berbagai macam dan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Dan sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu dan kami tidak lengah terhadap ciptaan kami. Tidak ada lengah sedikit pun Allah. Semua yang diciptakan Allah mengetahui detail, sedetailnya, sekecil-kecil mungkin Allah tahu dengan ciptaannya. Tidak ada yang lepas dari pantauan Allah. Allah mendekati kita pada manusia ini lebih dekat daripada urat leher. Dekat sekali, mengawasi kita terus. Kalau di Quran dikatakan, wa nahnu waswisam nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadamu daripada urat leher. Masya Allah. Ini urat leher kita nih, Allah lebih dekat lagi. Itu artinya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku ada dimanapun kalian berada, kata Allah. Ini supaya kita paham bahwa setiap gerak-gerik kita ini dalam pengawasan Allah 24 jam. Tidak pernah Allah lengah sedikit pun. Tidak pernah Allah. Harusnya manusia kalau paham begitu tidak boleh berbarangan. Kalau sadar bahwa kita ini diawasi Allah terus. Bahwa kita ini senantiasa diawasi oleh malaikat penjaga. Cuma kadang-kadang rasa itu tidak hadir. Makanya kita bisa berbuat dosa nih. Merasa bahwa Allah tidak hadir, tidak mengawasi kita. Ada apa-apa aja, ada juga orang yang tahu ya. Itu kan cerita zaman Rasulullah kan, di zaman sahabat ketika Umar bin Khattab kan mendengar diskusi antara ibu sama anak. Seorang anak penjual susu. Jar ibunya, anakku ya, supaya dapat untung banyak jar, campur sama susu ya. Campur sama air. Campur susu itu sama air supaya banyak dapatnya jar, banyak ujungnya jar. Jar anaknya jangan. Ya kan, jangan mau, aku tidak mau kejar anaknya. Jarnya mamanya kada apa-apa juga. Khalifah Umar kada tahu juga jar. Khalifah Umar kada tahu jar. Pak Umar mendengar dari luar tuh. Dari ibunya tidak apa-apa nak. Khalifah Umar kada tahu juga. Itu maksudnya tuh masyarakat tuh kada wani. Khalifah Umar itu tegas orangnya. Jangan coba-coba berbuat salah. Jadi kata ibunya, tidak apa-apa nak. Khalifah Umar kada tahu. Apa jawab si anak? Khalifah Umar kada tahu mak, tapi Allah tahu jar. Lalu perempuan tadi itu disuruh oleh Khalifah Umar salah satu anaknya menikahi. Siapa yang mau menikah dengan anak yang penjual susu itu jar? Disuruhnya salah satu anaknya menikahi. Siapa yang mau? Dan dijawaban
Kalau kada mau jar Umar, aku yang menikahinya jar. Jar Umar bin Khattab kan. Kalau tidak dia mau, aku yang menikahinya. Akhirnya anaknya Umar bin Abdul Aziz yang bersedia menikah. Umar bin Abdul Aziz yang nanti mereka khalifah yang berikutnya. Umar bin Abdul Aziz dengan anak penjual susu itu menikah. Saking Umar mengagumi seorang perempuan yang jujur. Nah itu susahnya dia perempuan seperti itu. Kenapa? Dia merasa dirinya diawasi oleh Allah. Nah kita itu kadang-kadang rasa itu yang jarang hadir. Rasa bahwa Allah itu senantiasa mengawasi kita. Coba kalau rasa itu hadir, tidak akan kita memperbuat buruk. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semuanya diawasi, diketahui oleh Allah. Coba kalau kita ngomong jahat, ngomong kotor, ngomong jorok, tahu Allah. Kalau kita berdusta, tahu Allah semua. Apa yang dalam hati kita terbersit, dalam hati aja tahu. Apalagi yang dilakukan, yang diucapkan, yang dalam hati aja Allah tahu. Allah yang menciptakan makhluknya dan Allah mengurus segala makhluknya dan Allah mengawas ciptaannya itu. Tidak pernah Allah lengah walau sedikit pun. Nah, ini maksudnya tuh Allah ciptakan. Kami tidak lengah terhadap ciptaan kami. Tidak ada lengah Allah. Allah tahu betul dengan ciptaannya. Ayat yang ke-18, wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin faskannahu fil ard wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Jadi Allah turunkan air itu dengan biqadar, dengan satu ukuran, dengan kadar tertentu yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Diukur air itu sesuai keperluan kita. Kalau kekurangan kan air kemarau, pada air kita. Tapi kalau kelebihan air bisa banjir. Jadi Allah ukur tepat sesuai dengan keperluan manusia. Kalau sekarang terjadi banjir segala macam, siapa penyebabnya? Bukan Allah yang membuat banjir, tapi karena ulah tangan manusia. Man amila sholihan falinafsih, wa man asa'a fa'alaiha, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Siapa yang berbuat kebaikan, man amila sholihan falinafsih. Barang siapa yang berbuat kebaikan, kebaikan itu untuk dirinya. Kalau seandainya penduduk satu negeri ini baik seberataan, Masya Allah, aman negeri kita nih. Aman negeri itu. Kalau semua penduduknya beriman, bertakwa, kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqwa la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk satu negeri itu beriman, bertakwa, niscaya kami turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Dari langit turun hujan tadi sebagai berkah, dari bumi keluar makanan-makanan, tanaman-tanaman. Itu kalau penduduknya beriman. Tetapi ketika mulai penduduknya banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, terang-terangan lagi. Berzina terang-terangan. Dulu orang supaan malu kalau udah ketahuan berzina nih. Diarak apa segala macam. Sekarang terang-terangan, dibuatkan tempatnya malahan. Dibawalah ke tempatnya kalau dikoordinir. Bayangkan seperti itu. Tempat berjudi, diolah ke tempat berjudinya. Ada tempat berjudi, ada tempat perzinahan, ada orang bermaksiat. Malah terang-terangan sekarang. Nah, kata Rasulullah, kalau orang sudah mulai terang-terangan melakukan maksiat, disitulah turun segala macam musibah. Banjir datang, tanah longsor, gempa bumi, wabah penyakit datang. Barangkali itu juga Indonesia nih. Kalau sudah terlalu banyak yang bermaksiat, kalau datang virus-virus tadi macam-macam. Datang virus segala macamnya itu. Karena itu bukan Allah yang menzalimi manusia, Allah katakan, tapi manusia itu yang menzalimi dirinya sendiri. Kalau kita berbuat baik, pasti datang yang baik. Tapi ketika kita berbuat keburukan, maka keburukan itu kata Allah untuk dirimu sendiri. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Tidak pernah. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan Allah sekali-kali pun tidak pernah menzalimi abdi-abdinya, tapi abdinya itulah yang menzalimi diri mereka sendiri. Kita sendiri menzalimi diri sendiri. Yang kalau saban hari berokok terus, kena paru-paru ay. Ada yang ingat lagi, bangun guring langsung rokok aja. Enak kada lawan berokok lagi. Sehari 3-4 bungkus ada. Waktu masih muda gagah, kalau sudah mulai tua, nah mulai terasa. Akibatnya mungkin waktu muda belum, karena masih gagah. Kalau beda begagahnya masuk usia 50 tahun mulai. Kadang sampai juga masih terus saja. Nah,
itu menzalimi diri sendiri. Cuma orang macam-macam lah, dicari-cari alasan dengan dalil kan. Itu perbuatan menzalimi diri sendiri. Wa inna ala dhahabin bihi laqadirun, dan pasti kami berkuasa melenyapkannya. Kami jadikan air itu menetap di bumi. Kalau ada turun hujan langit menetap di bumi, di danau, di sungai, menetap air tadi di kolam. Tapi kata Allah, kami berkuasa untuk melenyapkannya. Tiba-tiba kering tadi. Nah, itu tadi musim kemarau, kalau yang tadi ada sungai kering. Yang tadi ada banyu, orang bertani, ada air, tiba-tiba jadi kering. Berkuasa Allah melenyapkannya. Kemana hilangnya air tadi itu? Masuk ke dalam tanah. Ya, kalau iwaknya gini, hilang juga, masuk ke dalam tanah juga. Begitu musim hujan, turun hujan, keluar iwaknya. Wah, Masya Allah, hebat ciptaan Allah. Kalau katakan, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti kami berkuasa melenyapkannya. فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Dengan air turun itu, Masya Allah. وَجَعَلْنَا لِكُلِّ حَيٍّ وَجَعَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ لِكُلِّ حَيٍّ. Kami jadikan ma'i لِكُلِّ حَيٍّ. Segala sesuatu yang hidup itu, kata Allah, kami ciptakan dari air. Allah jadikan sesuatu yang hidup itu dari air semua. Tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, manusia. Allah ciptakan dari air. Lalu dengan air itu kami turunkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Banyak dapat buah-buahan. Sebagiannya kalau dimakan, ada yang kita jual, ada yang dimakan. Nah, air ini Allah turunkan hujan tadi, lalu tumbuh-tumbuhan hidup. Masya Allah, lihat bagaimana tuh Allahnya tuh sayang dengan manusia. Rahmat Allah buat manusia ini. Dilengkapi manusia ini, dikasih hidup ke muka bumi, dan segala fasilitasnya disiapkan. Seluruh fasilitasnya disiapkan oleh Allah. Makan makanan lengkap semua. Wa syajaratan takhruju min turi sayna atambutu bid-duhni wasibaghil lil akilin. Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari gunung Sinai yang menghasilkan minyak. Nah, buah zaitun itu bisa jadi minyak. Nah, kalau buah zaitun itu bisa jadi minyak zaitun, makanya namanya minyak zaitun. Nah, itu kualitas minyak yang paling bagus tuh minyak zaitun. Dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan. Nah, pakai buah zaitun tuh tambah selera makan, tambah enak. Luar biasa Allah menciptakan fasilitasnya. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katsiratu wa minha ta'kulun. Dan sungguh pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada di dalam perutnya, dan pada juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian dari kamu makan, dan sebagian darinya kamu makan. Tumbuh-tumbuhan Allah ciptakan, bisa kita makan sebagian. Tapi kan kada semua buah-buahan bisa dimakan. Kalau ada juga buah yang kada kalau dimakan, buah berduri, buah zakum. Nah, kan ada sebagian bisa kita makan, sebagiannya kada kalau dimakan. Namanya buah zakum, buah berduri dan semacamnya. Ada yang buah beracun, bahaya kalau kita makan, bisa mati. Allah berikan. Demikian juga hewan. Ada sebagian hewan yang bisa kita makan, sebagian tidak bisa dimakan. Dan dari hewan itu kalau ada yang susunya kalau diminum, susu onta, mengalir antara darah kita tuh. Bayangkan ya, ada dua aliran sini, binatang tuh, berdekatan dia, 3 aliran. Ada aliran kotoran untuk saluran pembuang kotoran, ada darah, dan ada susu. Hebatnya tidak bercampur dia. Hebatnya tidak, salurannya tuh tidak mau bercampur. Coba bayangkan kalau susu bercampur darah, kayak apa kita minum? Atau susu tadi campur kotoran. Padahal tempatnya berdekatan. Dalam perut kita tuh berdekatan aja dia, saluran hewan tadi itu, saluran susu, saluran darah, saluran untuk pembuangan kotoran berdekatan. Gimana cara Allah tuh membuat tuh? Allah ciptakan itu semua keperluannya untuk manusia. Susunya kawak diminum, nyaman minum susu onta. Nah, tuh Raja Rancaki minum susu onta, nyaman, badan sehat. Ya, kalau banyak minum susu onta, dikasih madu, wah, Masya Allah, tambah nyaman lagi. Minum susu onta, susu kambing,
nyaman susu kambing. Kalau susu sapi macam-macam, kurang higienis, lebih higienis susu onta. Mahal harganya tuh, di sana ada jualnya tuh, mahal susu onta tuh. Segelas bisa sampai 25.000. Kalau susu biasa kan paling berapa kan? Segelas tuh diminum. Susu onta 25.000 segelas. 25.000, tapi nyaman diminum. Dikasih telur, dikasih madu, masya Allah. Kalau sudah diminum, badan kita terasa nyaman. Nah, coba pengen rasakan nih, minum susu onta. Di Banjar sini ada jual. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Atasnya hewan-hewan ternak dan di atas kapal-kapal kamu diangkut. Allah ciptakan kapal untuk ngangkat hewan ada juga, ngangkat manusia ada juga. Nah, ini nih. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Semua nabi itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW sama perintahnya, dakwanya sama. Apa dakwanya itu? Wa arsalna Nuhan ila qaum walaqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah. Faqala ya qaumi ibudullah, berkata wahai kaumku sembahlah Allah. Sama aja sudah. Mulai Nabi Adam sampai Rasulullah itu ajaran Nabi semuanya menyuruh kita untuk menyembah Allah. Dikasih makan lewat buah-buahan sudah, dikasih makan lewat hewan ternak sudah. Anak tulak kemana-mana nyaman, bisa diolah kapal. Nabi Nuh pertama kali orang yang membuat kapal. Mengangkut nanti kapal itu masuk hewan-hewan ternak. Ketika banjir bah datang, masuklah sebagian manusia pengikut Nabi Nuh lebih kurang 70 orang apa ya. Lawan hewan-hewan ternak berpasang-pasangan dimasukkan ke dalam kapal. Nah, ini kata Nabi Nuh nih. Menyembahlah kamu kepada Allah karena tidak Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Afala tattaqun. Sudah dikasih nikmat oleh Allah, makan dijamin oleh Allah. Berupa buah-buahan, berupa makanan dari hewan ternak, bahkan susunya kawan diminum segala macam. Hidup kita dalam kenikmatan. Kata Rasulullah lewat Nabi Allah Nuh alaihissalam, segala nikmat yang Allah berikan, hendak berangkat tulak kapal ada, tinggal apa lagi? Afala tattaqun. Tinggal takwa aja kita nih. Jadi kita ini sejujurnya hidup kita tinggal takwa aja. Yang lain-lainnya semua sudah diatur oleh Allah, diurus oleh Allah seberataan. Jangan kira kita yang mencari mati-matian dapat rezeki itu, jangan kita kira. Banyak orang cari mati-matian kada dapat rezekinya. Ada orang yang santai aja di rumah datang rezekinya. Karena memang Allah yang mengatur. Jadi kata Allah, urusan dunia Allah yang mengaturnya, Allah yang mengurusnya. Urusan kita tinggal bertakwa kepada Allah. Tinggal takwa aja. Maka janji dalam Quran mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, kami jadikan baginya itu jalan-jalan keluar. Kalau kita takwa kepada Allah punya masalah, pasti ada jalan keluarnya. Pada akhirnya seberat apapun masalah kita ini, asalkan bertakwa, Allah berikan jalan keluarnya. Asal takwa aja. Asal takwa itu seberat apapun masalah, insya Allah ada jalan keluarnya. Itulah buktinya. Ini kita sampai hari ini masih hidup. Artinya kan masalah kita sudah kita selesaikan. Kalau masih hidup kita, berarti makan aja tuh. Tuh diurus Allah aja seberataannya. Makan. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Maka tugas manusia sebenarnya adalah urusannya bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, segalanya akan diurus oleh Allah. Nah, itu harus punya itu konsep, begitu kita keyakinan. Bertakwalah kepada Allah, maka segala urusan kita akan diurus oleh Allah. Mana ayatnya tadi? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka semua masalahnya akan diselesaikan oleh Allah. Lapar, kada punya makanan, datang rezeki makan. Kada punya duit, datang duit. Nah, ini janji Allah nih, kuncinya satu aja, takwa kepada Allah. Masa kita tidak yakin nih? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, kami berikan kepadanya makhraja, jalan keluar.
wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan kami datangkan rezekinya kata Allah dari pintu yang tak disangka-sangka. Ada aja. Pas anak bulik nah tiba-tiba bapirsa menjual martabak. Nah. Enggak ada rezeki nyangka kada. Anak bulik aja, bang aja. Apa Pak? Nah, ya, martabak sekalinya. Rezeki itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pertama dapat hadiah, diselesaikan masalahnya oleh Allah. Setelah diselesaikan oleh Allah, apa lagi? Dia beri rezeki oleh Allah dari pintu yang tak disangka-sangka. Jadi yang namanya rezeki itu tak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka dan tidak bisa diukur. Ini ada guyonan di di medsos. Apa beda gaji dengan rezeki, Jar? Ada apa bedanya? Kalau gaji itu, Jar, bisa kita sangka-sangka, Jar. Itu gaji namanya. Setiap bulan dapat sekian juta itu gaji, Jar. Kalau namanya konsep rezeki itu tidak disangka-sangka, Jar. Tidak sangka-sangka. Kalau gaji bisa sudah kita sangka. Rezeki itu tidak disangka-sangka. Kuncinya takwa. Kalau kita takwa, rezekinya banyak. Lalu jangan bertakutnya. Istri itu rezeki kada, Jar? Rezeki. Kalau kayak itu aja banyak bini, Jar, banyak rezeki. Hebat juga, Jar, apa? Istri itu gimana istri? Rezeki kada? Wah, rezeki. Kalau gitu banyak istri, banyak rezekinya, Jar. Amuk bini kalau tahu di rumah. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmadun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Faqala al-mala'u allazina kafaru min qaumihi ma hadza illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala 'alaikum walau syaa Allahu la anzala malaika ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu yang ingin menjadi orang yang lebih mulia dari kamu. Dan seandainya Allah menghendaki tentu dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini. Maka masa nenek moyang kami yang terdahulu, pada masa nenek moyang kami terdahulu. Jadi setiap nabi datang itu membawa risalah selalu ditolak oleh umatnya. Jadi memang ujian orang berdakwah itu kada nyaman. Setiap orang yang menyampaikan kebenaran selalu ada aja orang-orang yang menolaknya. Jadi kalau orang dakwah itu diterima semua orang, curigai juga. Kalau semua orang ketujuh seberataan, curiga tuh. Tapi ada yang ketujuh, ada yang kada. Nah itu dia. Itu dia itu. Karena Nabi begitu, ada yang setuju, ada yang tidak. Mana yang lebih banyak zaman Nabi? Banyak setuju atau banyak yang kadanya? Banyak yang kadanya pada setuju. Kalau orang sudah dakwah yang hak, biasanya sedikit yang setuju. Biasanya pengikut tuh orang-orang duafa, orang-orang miskin yang tidak punya apa-apa. Orang-orang sugih tidak mau ikut. Jarang orang sugih mau mengaji. Saya coba perhatikan. Satu dua adalah. Nah, banyak orang-orang duafa yang datang. Setiap Nabi datang itu biasanya penentang-penentangnya adalah para pembesar. Dari sejarah Nabi Nuh sampai Rasulullah itu, Nabi-Nabi ketika datang membawa risalah, yang penentangnya adalah orang-orang yang besar. Para penguasa, para pengusaha itu yang menentang ketika datang Nabi itu. Dan peristiwa itu terus terjadi sampai saat ini. Yang menentang itu penguasa dan pengusaha. Datang orang bawa ajaran yang benar, datang ulama nyampainya bujur kalau tangkapnya ulama. Hah? Ditangkapnya, dikriminalisasinya, jangan coba-coba. Satu kampung ditangkapnya. Di mana di Jawa, di mana tuh di Wadas, apa namanya? Sekampungan tangkapnya. Masya Allah. Siapa pelakunya? Siapa yang melakukannya itu? Pasti kalau kada penguasa, pengusaha. Pengusaha nak buka lahan, kada mau masyarakat, perintahkan penguasa tangkap, tangkap. Yang nyuruhnya pengusaha. Sama negeri kita dari zaman Nabi selalu begitu. Yang menjadi penentang utamanya adalah para pembesar dan para orang-orang yang agnia yang kaya-kaya. Nah, oleh karena itu, ayo kita sekarang zaman pandemi segala macam, zaman keadaan negeri yang sudah banyak kacau-kacau begini, banyak yang mengaji aja sudah. Banyak yang mengaji kalau Bang Eldila, banyak yang mengaji aja sudah, banyak yang baca Quran. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari segala macam fitnah dan terhindar juga dari segala macam wabah penyakit. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.